Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa saya agar saudara senantiasa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan sesama. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang begitu antusias untuk menduduki sebuah jabatan? Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita harus juga seperti mereka yang begitu gila terhadap jabatan? Atau sikap yang bagaimanakah yang harus kita miliki supaya kita tidak dianggap sebagai gila jabatan? Saudara, melalui program Figur yang saat ini saudara dengarkan, saya, Yohanes, ingin mengajak saudara belajar dari pribadi Yesus Kristus tentang sikap yang bagaimanakah yang harus dimiliki oleh orang yang percaya terkait dengan jabatan atau kekuasaan. Mari kita dengarkan pelajaran berikut ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu, dia duduk kemudian membayangkan, bermimpi, berangan-angan. Apa angan-angannya? Dia tidak mengangan-angankan, wah, kalau rumah saya bisa dirombak menjadi rumah yang besar, tentunya orang akan bangga kepada saya. Wah, seandainya di rumah ini ada banyak pelayan-pelayan, ada banyak orang-orang yang bisa menolong saya, pasti orang juga akan bangga terhadap saya. Saudara, angan-angan dari ibu ini tidak demikian. Nah, apa yang diangan-angankan? Ibu ini berangan-angan, bermimpi-mimpi, berharap-harap bahwa anak-anaknya akan menjadi orang yang terpandang, menjadi orang-orang yang dihargai, menjadi orang-orang yang berkelas, menjadi orang-orang yang memiliki jabatan. Saudara, apakah salah? Tidak salah, saudara. Setiap ibu pasti senang jika anak-anaknya menjadi sukses, menjadi berhasil di dalam pekerjaan, bahkan bisa meraih jabatan-jabatan strategis yang menyebabkan orang menghargai dan mengaguminya. Dan apa yang ada dalam lamunan dari ibu ini? Rupanya, saudara, dia tidak hanya melamun, dia tidak hanya bermimpi, dia tidak hanya berangan-angan, tetapi ibu ini berjuang bagaimana caranya agar impiannya itu terwujud. Karena itulah ibu ini datang kepada pribadi yang saat itu sangat populer, sangat terkenal, pribadi yang sangat bijaksana, pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengadakan banyak mujizat, pribadi yang membangkitkan orang mati, pribadi yang mencelikkan mata orang buta, pribadi yang membuat telinga bisa mendengar, dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Kepada pribadi inilah ibu ini datang, dan kitab suci mencatat di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28 menceritakan bagaimana ibu ini mewujudkan impiannya. Dia datang kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang saat itu menjadi seorang guru, seorang yang terpandang, seorang yang selalu dicari-cari dan dielu-elukan. Dia sujud di hadapannya. Apakah berhenti hanya sampai kepada sujud? Tidak, saudara. Dia sujud di hadapannya, lalu meminta sesuatu kepadanya. Nah, rupanya Yesus tahu ibu ini. Dia sangat kenal siapa ibu ini karena anak-anak dari ibu ini menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus. Apa yang diminta oleh ibu ini? Yesus bertanya kepada ibu ini, "Apa yang kau kehendaki?" Kemudian ibu ini menjawab, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah
kirimu. Ini permintaannya. Saudara, apakah salah? Tidak salah, saudara. Dia mengajukan permintaan, berilah perintah atau berilah SK pengangkatan. Gitu ya, ini KKN juga ya. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Dia meminta apa? Supaya anak-anaknya ini diperhatikan. Bukan saja menjadi murid, tetapi kelaklah kalau Yesus sudah menjadi raja, dibilang, ayo berikanlah dia kedudukan. Saudara, ini rupanya permintaan yang wajar saja, saudara. Karena dalam masa itu banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan, banyak orang yang mengharapkan suatu saat Yesus akan sungguh-sungguh menjadi raja atas Israel. Menjadi raja yang akan mengayomi umatnya. Dan tentunya ibu ini tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kapan lagi ngomong sama Yesus ini? Nanti kalau sudah jadi raja, mana bisa saya ngomong? Sekarang saja sebelum dia diangkat jadi raja, saya akan ngomong kepada dia. Akan mengajukan permintaan kepada Yesus. Dan permintaannya sudah saya katakan tadi. Dia minta kepada Yesus supaya kedua anaknya boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara, ini angan-angan dari seorang ibu dan sangat wajar. Tidak salah, saudara. Ibu ini berjuang tidak salah. Namun kita akan belajar, saudara, bagaimana reaksi Yesus sebagai pribadi yang sangat bijaksana. Dia katakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Siapa yang berkata? Ya, kedua murid-murid itu, yaitu Yakobus dan Yohanes. Oh, kami bisa meminum cawan itu. Tetapi Yesus berkata, cawanku, ini bicara mengenai penderitaan, memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi dia sangat bijaksana. Oh, kalau begitu masalah duduk kiri dan kanan itu bukan hak saya. Nanti sang Bapa akan memberikan siapa yang berhak duduk di sebelah kiri dan kanan. Ini kan dia tidak mau mengecewakan. Dia tidak mau memupus harapan-harapan mereka. Tetapi, saudara, Yesus mengajarkan kepada mereka, kepada para murid. Karena pada saat itu 10 murid yang lain marah-marah, saudara. Marah kepada 2 murid ini. Karena dianggap lancang, karena dianggap meminta sesuatu yang tidak wajar. Dan Yesus memanggil mereka. Ayo, sini. Para muridku, ayo dekat kepadaku. Saya beri sesuatu kepada kalian. Saya ingin bicara kepada kalian. Dia bilang apa, saudara? Dia bilang begini. Para muridku, kamu tahu kan bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi dia mengingatkan kepada mereka, ini berbicara mengenai kekuasaan. Bicara mengenai jabatan. Kamu tahu orang-orang yang menjabat, orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang dianggap pembesar-pembesar, pejabat-pejabat itu, mereka itu menjalankan atau memerintah rakyat mereka dengan tangan besi. Dan menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mengapa? Karena kalau tidak keras, tidak dengan tangan besi, mereka tidak bisa menguasai, tidak bisa dihormati, nggak bisa dihargai. Karena itu mereka harus taklukkan rakyatnya sendiri dengan tangan besi. Dengan kekerasan, dengan hukuman, dengan aturan, dengan ancaman. Itu yang Yesus katakan kepada para murid. Menyadarkan kepada mereka bicara mengenai jabatan, bicara mengenai kekuasaan yang dilakukan oleh para pembesar di tengah-tengah dunia ini selalu menggunakan kekuasaan, selalu menggunakan kekuasaan dengan tangan besi. Artinya bicara mengenai kekuatan. Kalau orang bisa mengerahkan aparat keamanan, untuk apa? Menghadang rakyatnya sendiri, menghancurkan rakyatnya sendiri. Dan itu banyak terjadi di negara-negara
yang kita dengar juga di dunia ini. Kemudian Yesus melanjutkan, "Para muridku, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar," artinya barang siapa ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dicintai, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dia mengkontraskan. Yang satu pakai tangan besi untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan dan sebagainya, untuk mendapatkan bahwa rakyat itu bisa mengagumi, menghormati dia. Yesus mengajarkan hal yang lain. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus ingin bicara, dia tidak marahi kedua murid ini. Dia bicara secara umum kepada semua murid. Kalau ada di antara kalian ingin dihormati, ingin menjadi besar, ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi terpandang, maka tidak bisa menggunakan cara-cara dunia ini, yaitu menggunakan tangan besi, menggunakan kekuasaan untuk meraih apa yang menjadi keinginannya, kemudian juga dengan keras, tidak bisa. Dia mengajarkan siapa yang ingin dihargai, siapa yang ingin dihormati, dia harus menjadi hamba. Dia harus melayani. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada para muridnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak bicara mengenai jabatan. Karena jabatan identik dengan kekuasaan. Jabatan identik dengan harga diri dan sebagainya. Tetapi Yesus bicara mengenai hal yang sangat mendasar. Bahwa jika kita ingin dihargai, jika kita ingin menjadi besar dalam pemahaman kerajaan sorga, dalam pemahaman Yesus, dia harus menjadi pelayan. Dia harus mengabdi, melayani rakyatnya, melayani orang lain. Dia akan dihargai dan dihormati. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah mengejar-ngejar kekuasaan, berhentilah mengejar-ngejar jabatan, tetapi mari kita action. Mari kita melakukan tindakan. Tindakan apa? Lakukan tindakan melayani orang lain. Saat kita melayani orang lain, maka saat itulah kita akan menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang dihormati. Sama seperti Yesus katakan, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara mau dihargai? Saudara mau dipandang oleh Bapa? Dihargai oleh Bapa? Layanilah orang-orang di sekitar saudara. Tuhan memberkati kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan bersama tentang bagaimana Yesus mengajarkan agar kita sebagai murid-muridnya tidak mengejar jabatan, tidak mengejar kekuasaan, tetapi mari miliki sikap yang baik, yaitu kita melayani orang lain. Itulah cara menjadi orang yang besar. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Nah, jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak lagi tentang siapakah Yesus, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau jika saudara mau mengirimkan melalui SMS, maka gunakanlah format seperti ini. Ketik nama saudara, nama, kemudian spasi, kemudian tulis figur, kemudian spasi, kemudian asal, kemudian spasi, pertanyaan atau respon, dan kirimkan ke 081 333 777 386. Tuhan Yesus memberkati kita.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.